Masjid Agung Ujung Berung. Masjid ini terletak di Jalan Aha Nasution, tepat di sebelah alun-alun Ujung Berung. Masjid ini didirikan pada tahun 1813 oleh masyarakat asli setempat. Saat itu masjid ini masih berbentuk langgar, yang mana berarti Masjid Agung Ujung Berung ini telah berdiri lebih dari 100 tahun lamanya dan masih berdiri kokoh sampai saat ini dikarenakan DKM Masjid dan warga sekitar yang mengurusnya dengan baik. Kawasan Ujung Berung menjadi pusat kegiatan masyarakat dari mulai KUA, tempat beribadah, dan tempat kegiatan lainnya. Masjid ini telah mendapatkan rehab selama 5 kali hingga tercipta bangunan semegah ini dan dinamakan Masjid Agung Ujung Berung. Masjid ini mempunyai andil yang besar dalam syiar agama Islam khususnya di daerah Bandung Timur. Karena pada saat itu di Bandung Timur seperti Cileunyi sampai Cicadas, masjid besar baru ada di Ujung Berung. Masjid ini berada di lingkungan yang disebut Kaum, yakni sebuah wilayah yang meliputi lokasi-lokasi penting dalam menjalankan pemerintahan pada zaman dahulu. Masjid Agung ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana beribadah, lebih jauh dari itu, Masjid Agung Ujung Berung mempunyai peranan penting dalam perkembangan ajaran agama Islam di Jawa Barat, yang terbagi dalam 3 periode, yakni periode kesultanan, periode penjajahan, dan periode kemerdekaan. Pada periode kesultanan, wilayah Kaum menjadi tempat dakwah Syekh Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Selanjutnya, saat penjajah masuk ke Indonesia, masuklah era masjid ke periode penjajahan. Di era ini, penjajah membiarkan masjid untuk pengembangan keagamaan, namun tanpa ada unsur yang berbau politik. Bentuk bangunan masjid ini mengadopsi arsitektur Masjid Demak, yang berupa undakan-undakan di bagian atapnya. Ada 3 undakan yang masing-masing melambangkan rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini memiliki 2 lantai utama sebagai tempat beribadah, yaitu lantai dasar dan lantai 2. Masjid Agung Ujung Berung juga merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman yang namanya cukup tersohor di kota Bandung, layaknya Masjid Pusdai, Masjid Istiqomah, Masjid Al-Ukhwah, Masjid Salman, dan Masjid Cipaganti. Akan tetapi, tak banyak yang tahu bahwa masjid ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan namanya telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Meski bangunannya telah melalui banyak perombakan dan tak ada lagi bekas bangunan lamanya, namun masjid ini menyisakan sejarahnya yang masih dilestarikan masyarakat Ujung Berung. Pada awal tahun 1870, bangunan masjid ini diperluas menjadi 10 kali 10 meter. Kemudian pada tahun 1953, bangunan masjid ini mengalami perluasan lagi menjadi berukuran 80 kali 117 meter atau 9.360 meter persegi. Dan sampai saat ini luas ukuran tanah tidak berubah, dengan dinding bangunan terbuat dari batu bata dan atap genting serta lantai jubin. Seperti bangunan masjid lainnya yang dibangun semasa kolonial, maka kemungkinan besar pada awal pengembangannya tahun 1870 memiliki kemiripan bangunan dasar seperti masjid yang ada di Bandung. Sebelum bernama Masjid Agung Ujung Berung, masjid ini bernama An-Nur, yang dalam bahasa Arab berarti cahaya. Berdasarkan sejarahnya, silsilah tanah masjid ini sangat pelik, karena tanahnya yang telah disengketakan sejak dulu. Beberapa pihak memaparkan tentang silsilah pendiri masjid tersebut diawali dengan seseorang yang bernama R. Mukisan yang diyakini sebagai penghulu pertama Ujung Berung. Jadi ada kisah tentang R. Mukisan ini. Jadi dulu R. Mukisan ingin membuat sebuah masjid yang jaraknya hanya sekitar 30 meter dari rumahnya, namun beliau menunggu izin dari Bupati Bandung. Kemudian pada awal tahun 1810, setelah selesai pembuatan jalan raya pos, akhirnya R. Mukisan mendapatkan izin dari Bupati Bandung untuk membuat sebuah masjid di atas tanah sendiri. Bangunan masjid pada waktu itu berukuran 7 kali 9 meter, bertiang kayu dengan atap kulit dan dinding bambu. Namun kisah ini adalah salah satu kisah dari sekian banyaknya kisah tentang siapa pendiri pertama Masjid Agung Ujung Berung.
Ada kisah lain tentang siapa pendiri awal Masjid Agung Ujung Berung, yaitu kisahnya RH Muhammad Hamzah. Pada tanggal 26 November tahun 1957, RH Muhammad Hamzah mendapatkan surat wasiat dari ayahnya yang bernama Muhammad Aspia. Surat wasiat tersebut berisi tentang penjelasan ayahnya bahwa Masjid Agung Ujung Berung dibangun oleh ayahnya pada tahun 1870 di atas tanah Hakulah atau tanah negara. Pada saat itu, ayahnya RH Muhammad Hamzah yaitu Muhammad Aspia menjabat sebagai naib pertama Masjid Agung Ujung Berung. Walaupun begitu, terlepas dari banyaknya kisah-kisah tentang siapa pendiri awal Masjid Agung Ujung Berung, namun masyarakat Ujung Berung sepakat bahwa Masjid Agung Ujung Berung didirikan pada awal tahun 1800-an. Masjid ini menjadi salah satu pusat kajian Islam di Bandung Timur, mengingat luasnya yang kurang lebih mencapai 9.000 meter persegi. Tak heran kalau Masjid Agung Ujung Berung jadi salah satu pusat kajian Islam di Bandung Timur. Masjid Agung Ujung Berung memiliki daya tampung sekitar 1.500 jamaah. Namun karena pandemi COVID ini, protokol kesehatan pun diterapkan dengan ketat. Kini masjid ini hanya diisi dengan 1/4 jamaah saja atau sekitar 375 orang.